Waktu kita dengar kata kalsium, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti tulang kan? Tapi gimana kalau saya bilang peran kalsium yang paling krusial itu justru ada di tempat lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar sisi lain kalsium yang mungkin cukup mengejutkan. Memang benar sih, sekitar 99% kalsium di tubuh kita itu adanya di tulang dan gigi. Tapi, justru 1% sisanya itulah yang jadi penentu antara hidup dan mati, setiap detik. Bayangin deh, kalsium itu kayak percikan listrik buat setiap sinyal saraf dan gerakan otot kita. Tapi keseimbangannya ini tipis banget. Begitu goyah sedikit aja, tubuh kita bisa langsung masuk mode krisis. Oke, yuk kita bedah lebih dalam soal keseimbangan super penting ini. Pertama-tama, kita perlu paham dulu konsep dasarnya. Di dunia biologi, ini namanya homeostasis. Gampangnya gini, homeostasis itu adalah kemampuan super tubuh kita buat jaga semuanya tetap stabil di dalam, nggak peduli apapun yang terjadi di luar. Nah, buat kalsium, artinya kadar di dalam darah harus dijaga di level yang pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi, tugas kalsium itu jauh lebih keren dari sekedar bikin tulang kuat. Dia itu dalang di balik semua sinyal saraf, kontraksi setiap otot di tubuh kita, ia termasuk jantung, sampai bantu proses pembekuan darah kalau kita luka. Penting banget kan? Terus, gimana cara tubuh ngatur ini semua? Ada dua pemain utama di sini. Pertama, ada hormon paratiroid atau PTH. Anggap aja dia manajer yang bisa narik cadangan kalsium dari tulang. Kedua, ada vitamin D, si kepala penyerapan, yang tugasnya mastiin kalsium dari makanan kita bisa diserap usus. Dan lihat angka ini. Ini nunjukin betapa ketatnya kontrol itu. Tubuh kita harus banget jaga kadar kalsium di rentang 8,5 sampai 10,5 mg per desiliter. Geser sedikit aja dari angka ini, wah masalah besar bisa muncul. Oke, sekarang kita lihat senario pertama. Apa yang terjadi kalau kadar kalsiumnya anjlok atau terlalu rendah? Kondisi ini namanya hipokalsemia. Nah, ini bagian yang menarik. Kalsium itu fungsinya kayak penjaga gerbang buat sel-sel saraf kita. Kalau kalsiumnya kurang, si penjaga ini jadi lengah. Akibatnya, gerbangnya jadi gampang banget kebuka, bikin seluruh sistem saraf kita jadi super sensitif dan gampang tersulut. Kondisi terlalu semangat ini akhirnya muncul jadi gejala-gejala fisik. Mulai dari yang ringan kayak kesemutan di sekitar mulut atau otot kedutan, sampai yang jauh lebih serius misalnya kejang otot parah atau bahkan kejang seluruh tubuh. Sekarang, kita balik ke kutub seberangnya. Gimana kalau sistem kita malah kebanjiran kalsium? Ini yang disebut hiperkalsemia. Kalau di kasus ini, kalsium yang berlebihan itu efeknya jadi kayak selimut tebal yang ngebungkus sel saraf dan otot. Semuanya jadi susah bergerak, susah terpicu. Hasilnya, seluruh sistem jadi melambat, jadi lesu. Efek kalsium tinggi ini luas banget. Saking luasnya, para dokter sampai punya jembatan keledai yang unik buat ngingat gejalanya. Batu, tulang, takhta, rintihan, dan nada psikiatris. Mari kita bedah satu-satu. Batu itu maksudnya batu ginjal. Tulang karena bisa menyebabkan nyeri tulang. Takhta itu istilah buat sering buang air kecil. Rintihan karena perut sering sakit dan sembelit. Dan terakhir, nada psikiatris karena bisa bikin orang jadi lesu, bingung, bahkan depresi. Kena semua kan, dari ginjal sampai otak. Terus, apa sih biang keroknya? Biasanya, penyebab utamanya itu ada masalah sama kelenjar paratiroid, si manajer kalsium tadi, entah dia kurang aktif atau malah terlalu aktif. Selain itu, kekurangan vitamin D atau bahkan penyakit serius seperti kanker juga bisa jadi pemicunya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita balikin lagi semuanya ke rentang aman yang sempit tadi? Proses diagnosisnya itu logis banget, kayak detektif. Langkah pertama, pastinya ukur dulu kadar kalsium darah. Kedua, cek hormon PTH-nya. Si manajer ini biang keladinya atau cuma korban. Dan ketiga, cari sampai ketemu akar masalahnya, entah itu dari vitamin D, ginjal, atau hal lain. Dan tujuan pengobatannya, ya simple aja, kayak cermin. Kalau kalsiumnya kurang, tujuannya ya tambahkan kalsium. Sebaliknya, kalau kalsiumnya kebanyakan, tujuannya ya buang kelebihan kalsium itu. Untuk kasus kalsium rendah, solusinya adalah dengan langsung memberikan apa yang kurang. Biasanya lewat suplemen kalsium dan vitamin D. Kalau parah banget, bisa lewat infus. Nah, kalau kalsiumnya ketinggian, langkah nomor 1 itu adalah hidrasi. Pasien harus diberi banyak cairan infus untuk mengencerkan kalsium dalam darah. Baru setelah itu diberi obat-obatan untuk mencegah kalsium keluar lebih banyak lagi dari tulang.
Jadi pada akhirnya kita bisa lihat ya, dari satu mineral ini aja, dia bisa jadi percikan yang menghidupkan, tapi juga bisa jadi lumpur yang memperlambat segalanya. Kekuatan kalsium yang sesungguhnya ternyata terletak pada keseimbangan. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita. Selain kalsium, kira-kira ada berapa banyak lagi aksi penyeimbangan luar biasa lain yang sedang tubuh kita lakukan diam-diam saat ini juga supaya kita bisa terus berfungsi? Menarik untuk dipikirkan.